Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi. Pagi, Tante. Ya, selamat pagi. Senang sekali kita pagi ini kembali bersama-sama sekolah minggu. Nah, kita bertemu, kita akan belajar pelajaran yang ke-6. Nanti akan disampaikan oleh Tante Elis. Ya, sebelum kita akan mulai, ada yang bersedia pimpin dalam doa? Siapa bersedia? Oh ya, boleh. Lively atau Lovely ya? Lively, Tante. Ya, baik, Lively akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau memberkati kami, dan kami bisa bangun dengan sehat. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melaksanakan sekolah minggu. Berkati Tante Elis yang akan melaksanakan dan menceritakan firman-Mu kepada kami semua. Berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Berkati sepanjang hidup teman-teman kami dan berkati teman kami yang belum bisa bergabung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Lively. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan. Pujian. Marilah kabarkan Injil. Ya. Ya, terima kasih Om Parul. Selamat pagi dan selamat bergabung teman-teman yang barusan bergabung. Ada siapa ini? Jeremy, ada Marvel, Selo, sama Eden. Kita akan belajar bersama-sama. Langsung saja silahkan Tante Elis. Ya, halo, selamat pagi. Buat kita semua. Terima kasih Om Parul sudah menolong kita memuji Tuhan pagi ini ya. Pujiannya mirip ya judulnya sama pelajaran kita pagi ini, pelajaran ke-6. Oke, sudah siap Alkitabnya minimal ya. Kalau tidak ada buku pelajarannya nggak apa-apa. Tapi kita mau baca firman Tuhan tentunya pagi ini. Terima kasih tadi Lively sudah menolong untuk kita berdoa ya. Kita akan belajar kembali pagi ini ya. Oke, sebelumnya Tante Elis mau share sesuatu. Tante Ana, aku masih disable nih kayaknya untuk share ya. Tante Elis punya gambar yang bisa Sebentar ya. dibagikan. Jadi salah ini.
Ya, sudah. Oke. Nanti Elis akan share gambar sesuai. Ada beberapa gambar. Nanti silahkan bisa memberikan pendapat. Apa sih pekerjaan utama yang dilakukan oleh setiap gambar ini ya. Jadi ini adalah gambar orang-orang yang punya pekerjaan pastinya, yang punya kegiatan. Sudah muncul? Sudah. Oke, gambar apa ini yang pertama? Gambar apa ini? Berternak sapi, Tante. Peternak Sapi. apa hasilnya? Susu. Susu, betul. Apa selain susu? Atau cuma susu aja? Untuk diminum. Boleh, susunya bisa diminum atau sapinya nanti bisa dijual juga bisa ya. Susunya yang- bisa jadi keju. Oh iya, betul. Betul, bisa jadi lanjutan ya. Susunya bisa diolah buat hal yang lain. Lalu yang berikutnya ini ngapain ya Ibu ini? Menanam padi, Tante. Apa dong pekerjaannya? Petani. Petani, betul. Hasilnya apa dong yang dihasilkan? Bisa jadi nasi. Tante. Nasi. Ya. Nasi kalau udah di rumah ya. Ya, beras ya, beras dari sawah ya. Hebat, karena Ibu dan Bapak Tani kita bisa makan nasi ya. Lalu yang berikutnya apa ini? Siapa dia? Hakim. Hakim, betul sekali. Apa ya tugasnya ya? Lawyer. Ya, apa tugasnya? Untuk menghakimi orang Tante. ya jika ada yang salah ya, dia yang bisa berlaku bijaksana ya, sesuai dengan undang-undang ya. Hebat nih ada Bapak dan Ibu Hakim ya di negara kita. Lalu berikutnya ini siapa ya? Anak sekolah, Tante. Ya, siapa kalau di sini? Iya. Kalian semua ya, murid-murid Pratama ini ya pakai seragam merah putih ya. Apa tugasnya? Belajar, Tante. Belajar. Terus apa lagi? Menghormati guru, Tante. Iya, betul. Ada yang lain? Baik, Tante. Wah, banyak sekali ya. Main juga nggak tugasnya main? Banyak ya tugasnya ya di sekolah. Tentunya baik di sekolah ataupun di rumah, di gereja, dimanapun ya. Oke. Yang terakhir. Pendeta. Iya, betul. Siapa yang terakhir kapan terakhir ketemu sama Bapak Pendeta? Secara langsung. Udah lama? Udah lama pasti ya. Iya, biasanya kita bertemunya dalam jaringan seperti ini ya. Nah, ini tadi foto-foto, gambar-gambar orang-orang yang tentunya punya tugas ya. Mereka punya tugas masing-masing yang harus dikerjakan. Nah, pagi ini kita ternyata juga punya tugas. Kita mau buka Alkitab kita dari Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Yuk kita mau baca sama-sama. Dua Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Tante Elis akan bagi ya. Yang akan membacakan tadi kayaknya Tante Elis sudah catat deh. Ayat yang pertama minta tolong Ara. Ayat yang kedua Nathan sudah ada Alkitab? Oke, Nathan ayat 2 ya. Lalu ayat Sudah. Oke, ayat 3 Gian. Ayat 4 Driel sudah buka Alkitab Driel? Belum. Oke, ada Alkitabnya? Ada. Oke, dibuka ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 4 ya, Driel ya. Lalu ayat 5 ada Mendru, minta tolong Mendru nanti ayat 5. Selo sudah siap? Selo ayat 6 ya.
Oke, lalu 7 ayat 7 Fidela. Fidela sudah buka Alkitab ya? Oke, lalu yang terakhir ayat 8. Uang-uang sudah buka Alkitab? Kita nggak disuruh. Dia ayat berapa? Ayat 4. Ayat 8 uang-uang. Uang-uang mana ya? Sudah buka ya? Oh, belum. Dibuka ya. 2 Timotius pasal 4. Di paling belakang ya. 2 Timotius itu sudah di akhir-akhir ya, perjanjian baru. Yuk, sudah buka semua. Tante Elis akan menolong untuk bacakan judul perikopnya, oke? Sudah semua kasih jempol kalau sudah? Oke, ya ayat pertama diawali oleh Ara ya. Wang kayaknya belum, Tante. Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Uang-uang digantiin sama siapa yang udah siap? Lovely atau Lively tadi ya? Oke, boleh baca sama-sama ya. Lovely, Lively nanti ayat terakhir, ayat 8. Oke. Ya, panggilan pelayananmu. Silakan, Ara. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman siap, sedialah, baik atau tidak, baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tergolah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, dan pengajaran ya. Yuk, ayat 3. Loh, Gian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan Membukanya bagi dongeng. Iya, terima kasih. Yuk, selanjutnya. Mendru, ada di situ? Mendru. Oh, Mendru tadi sempat masuk ya. Oke, Tante Elis akan wakili ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, ada Selo? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, amin. Terima kasih yang sudah menolong membaca firman pagi ini ya. Kita bersyukur bisa kembali membaca firman Tuhan pagi ini. Ya, ini adalah pesan ya, sebuah pesan di dalam surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kepada siapa ini disampaikannya saat itu?
Ya, kita sedang buka kitab Timotius ya, disampaikan kepada Timotius saat itu ya. Dan isi pesannya itu juga disampaikan kepada kita pagi hari ini ya. Nah, judul pelajaran kita pagi ini di dalam buku pelajaran, mengapa murid Yesus perlu memberitakan apa? Injil ya. Semua sudah tahu ya pasti ya Injil itu apa ya? Ayo, siapa yang belum pernah dengar? Pasti pernah dengar dong. Tahu apa itu Injil? Ada yang mau jawab? Tuhan, Tante. Firman Tuhan. Oke, boleh. Ada yang lain? Firman Tuhan. Iya, Injil adalah Firman kebenaran ya, berita Tuhan. keselamatan ya. Iya. Jadi kita sebagai murid Yesus ya saat ini ya. Siapa muridnya Yesus di sini? Apa cuma Tante Elis aja? Atau Tante Ana aja? Atau Om Parul? Om Arif aja? Tidak ya. Iya, atau Om Abdi aja? Tidak. Kita semua pagi ini diingatkan bahwa kita adalah murid Yesus ya. Saat itu adalah Timotius ya yang menerima pesan ini. Nah, kita pagi ini mendengar pesan yang kembali disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Apa sih isi pesannya? Nah, seperti judul kita pagi ini adalah pertanyaan ya. Kenapa kita harus memberitakan Injil ya? Jadi kita dikasih informasi nih ya, kita diberikan alasan oleh Rasul Paulus kenapa kita harus memberitakan Injil sih? Kenapa kita harus siap sedia untuk memberitakan kabar kebaikan, baik itu dalam keadaan baik atau buruk. Nah, ada jawabannya ya ternyata ya. Siapa yang tadi menyimak baca Alkitabnya pasti langsung tahu jawabannya ya. Itu ada di ayat ketiga sampai dengan 4 ya. Tadi siapa yang baca ya? Ada Gian sama Driel tadi ya. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Ya, Tante Elis akan bantu jawab ya. Di ayat 3 sampai 4 tadi jawabannya karena ada ajaran sesat dan guru-guru penyesat. Wow, apa itu ajaran sesat? Ada yang pernah dengar ajaran sesat guru-guru penyesat? Wow, serem ya? Takut nggak? Ya, ajaran sesat atau guru-guru sesat, kenapa mereka ada? Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka mau murid-murid Yesus, orang-orang menjadi tidak percaya ya, orang-orang jadi keluar dari kebenaran ya, mereka jadi tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, itulah tugas kita, kenapa kita harus memberitakan Injil, karena semakin banyak ajaran sesat ya. Nah, karena kita tahu bahwa kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus, kita kan sudah belajar ya, dan kita sudah menjadi muridnya Yesus. Nah, itulah tugas utama kita, alasan utama kenapa kita harus memberitakan Injil. Nah, dari tadi kita ngomongin memberitakan Injil, memang apa sih Tante Elis? Apa yang harus kita lakukan nih? Tugas kita di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dikatakan sebagai pemberitaan Injil. Apa yang sudah kalian lakukan? Kira-kira apa yang sudah kalian kerjakan untuk memberitakan Injil di sekolah? Kalau tadi kita lihat gambar ada anak SD, Tante Elis sudah sharing tadi, tugasnya belajar katanya. Apa selain itu di sekolah yang kalian lakukan kaitannya dengan kita memberitakan Injil? Kalau minggu lalu Tante Ana menolong kita untuk menjadi saksi ya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat pasti ya, kita menjadi saksi Yesus walaupun kita dikucilkan, kita dihindari, kita diejek mungkin, tapi kita harus tetap mengasihi. Nah, pagi ini kita harus menjadi pemberita Injil. Apa yang harus kita lakukan? Contoh di sekolah? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa yang kalau di sekolah, biasanya di sekolah ada waktu makan siang, lalu tetap berdoa, lipat tangan, tutup mata di depan makanan, lalu berdoa.
Siapa yang masih setia seperti itu? Oh, Lively. Ara, oh banyak sekali. Saya. Iya dong, pasti dong. Nah, ternyata itu merupakan contoh kecil ya. Contoh kecil kita memberitakan Injil ya. Kita setia untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita tidak malu ya berada di tengah-tengah orang banyak, menjadi orang percaya berdoa di tengah-tengah mereka semua. Nah, itu salah satu contoh kecil ya. Kita tidak malu untuk berdoa di tempat umum. Dimanapun ya, mungkin tidak hanya di sekolah. Ketika lagi jalan-jalan, misalnya lagi keluar, makan bersama keluarga juga bisa ya. Kita tetap berdoa ya, berdoa dengan cara kita ya. Cara kita sebagai orang percaya. Nah, tadi pertanyaannya adalah mengapa murid Yesus harus memberitakan Injil. Ya, seperti yang Rasul Paulus bilang, dunia ini sudah banyak sekali ajaran sesat. Orang-orang yang mau membuat kita tidak ada lagi di dalam kebenaran. Keluar dari Tuhan Yesus. Keluar dari Tuhan Yesus. Nah, kita mau diingatkan pagi ini. Kita mau menolong orang-orang itu supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus ya, dari perbuatan-perbuatan kecil kita dimanapun kita berada ya, nggak cuma di rumah ya, nggak cuma di sekolah ya, di lingkungan rumah, lalu misalnya lagi keluar, lagi Lovely sama Lively ya mengunjungi Uti ya, dimanapun kita berada kita harus memberitakan Injil ya, menjadi murid-murid Tuhan yang siap sedia memberitakan Injil, baik dalam keadaan baik ataupun buruk ya, senang ataupun sedih, dalam segala kondisi kita harus ingat kita adalah pemberita Injil ya. Orang-orang harus mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat kita ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, yang sudah kita percayai. Nah, itu adalah inti dari pelajaran kita pagi hari ini ya. Memberitakan Injil adalah tugas utama kita sebagai murid Yesus. Oke. Ada yang mau nambahin contoh pagi ini? Apa sih yang bisa kita lakukan? Masih ada waktu nih. Atau ada yang sudah pernah menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain? Ara kayak lambai tangan tadi ya? Oh, enggak ya. Ada yang sudah pernah menceritakan kegiatan kita nih pagi ini, kita di dalam sekolah minggu, ini adalah kegiatan kita sebagai orang percaya ya, sebagai murid Yesus, kita sekolah minggu ya. Nah, kita di dalam gereja karunia Tuhan setiap tahun. Apa arah kegiatan tahunan kita sekolah minggu yang acaranya berhari-hari? Oh, sinyal Tante Elis jelek ya. Kita punya seal ya. Iya, tahun ini kita akan seal juga tentunya ya, pasti ya. Nah, itu bisa menjadi cara kita atau jalan kita untuk kita bisa mengundang teman-teman kita yang lain untuk ikut ya, bisa ya, kita bisa beritakan kabar sukacita melalui seal ya, boleh nanti di tahun ini kita masih off mic Tante. Nah. Oke, maaf ya keluar sendiri ini sinyalnya pagi ini. Oke. Ya, itu tadi ya seal. Contohnya banyak ya. Bisa di sekolah minggu. Oke, itu dia. Mau baca ayat hafalan, waktunya semakin berjalan. Di 2 Timotius 4 ayat 2. Yuk. Tadi Gian di awal bilang, sudah hafal Tante, gitu katanya tadi Gian. Sudah hafal ayat hafalan katanya.
Ya, ini isinya adalah pesan ya yang harus kita kerjakan nih. Tugas ya banyak loh di 2 Timotius 4 ayat 2. Yuk, siapa yang mau bantu bacakan? Yang belum baca tadi? Wang jadinya belum buka Alkitab ya. Oke. Lintang sudah buka Alkitab? Kenapa Tante Elis? Macet suaranya. Atau Om Arif deh. Oh, ada ya Lintang ya? Ada. 2 Timotius 4 Lintang. 2 Timotius 4. Ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Itu ayat hafalan kita hari ini. Ya, silakan Lintang dibaca. Yang beritakanlah. Yes, betul ya. Beritakanlah firman, sediakan baik atau tidak baik waktunya, nyalakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pelajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Iya, terima kasih Lintang. Oke, jadi kalau tadi kita lihat banyak sekali orang-orang yang tadi Tante Elis munculin ya gambarnya, mereka punya tugas masing-masing. Pagi ini kita punya tugas juga ya. Kita semuanya di sini sebagai murid Yesus. Apa tugasnya? Iya, kita memberitakan Injil ya, memberitakan kebenaran. Itu pelajaran kita pagi hari ini ya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang akan menolong kita ya untuk kita bisa mengerjakan tugas ini ya sama-sama ya. Oke, cukup? Ada tambahan Tante Ana? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Tante Elis, jelas ya tugas kita sebagai murid Yesus. Tante, saya belum itu hafalinnya. Oh, gimana Gian? Mau ayat hafalan, Gian? Iya. Oh ya, silakan Gian. Oke, silakan Gian. Kita dengarkan ya Gian ya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Wih, keren. Terima kasih Gian, Terima mantap. kasih. Nanti yang Yang lain lain bisa boleh pilih. ya. Yang lain juga boleh menghafalkan ayat Iya. hafalan minggu depan, itu dihafalkan dulu. Jadi sebelum sekolah minggu semuanya sudah hafal ayat hafalan. Wih, keren nih. Iya, mantap. Ya. Jadi siap ya, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Jangan baiknya aja kita jadi itu. Aku berdoa dulu lah karena lagi Tuhan lagi baik, bukan. Jadi baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap memberitakan Injil. Ya. Tadi pelajaran kita akan tutup dalam doa. Minta tolong Om Arif bisa pimpin dalam doa penutup ya. Bisa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang siap sedia, baik atau buruk waktunya untuk selalu memberitakan kabar keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan berkati kami di hari-hari yang akan datang. Pertemukan kami di minggu depan ya Tuhan dengan suasana yang baru dan hati yang penuh semangat. Kau berkati hari ini sampai seterusnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Arif. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. Om Paru, Tante Ana semuanya. Selamat pagi. Pagi.